Baik, adik-adik semua yang sedang berjuang di UTBK 2022 gelombang kedua ini sampai tanggal 3 nanti, kita bertemu kembali di video pembahasan soal-soal FR hari yang pertama gelombang kedua. Nah, di sini akan kita bahas dia di TPS pengetahuan kuantitatif, yaitu eksponen, sistem persamaan, barisan aritmatika, statistik, dan bidang datar. Oke, bidang datar ini agak berbeda dia dari yang kemarin, ya, termasuk eksponen baru muncul. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, dikatakan di soal begini dia. Nilai dari akar 9 kurang X yang memiliki persamaan 3 pangkat 1 kurang 2X sama dengan akar pangkat 3, 27 pangkat 3 kurang X per 9. Oke, berarti di sini dia bilangan pokoknya adalah 3. Ya, kita bawa ini ke angka 3 semua. Jadi nanti dia 3 pangkat sama dengan 3 pangkat. Nah, matikan di sini. Kiri kanan sama dengan itu dia. Oke. Nah, ingat kembali rumus dasarnya, ya, rumus dasar untuk eksponen. Nah, langsung saja kita bahas ini, ya, rumus dasarnya ini bisa nanti dilihat, ya. Oke. Nah, 3 pangkat, ya, 3 pangkat 1 kurang 2X sama dengan, ya, ini 27, ya. 27 pangkat 3 kurang X per 3. Per 9. Oke. Nah, kenapa? Ini akar. Akar A pangkat n A pangkat m sangat A pangkat m per n. Nah, 3 pangkat 1 kurang 2x sama dengan 3 pangkat 27 3 pangkat 3 ya. Ini dia. 3 kurang x per 3 per 9 itu 3 pangkat berapa? 2. Oke. Nah, kita teruskan. Nah, ini kita kalikan silang ke sana. Oke. 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 1 kurang 2x sama dengan 3 pangkat. Kita lihat. Kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkat dikalikan. Berarti kalau kita kalikan, ya, kalau kita kalikan ini, berarti ini kita kalikan. Berarti ini mati ya, 3-nya kan. Maka kita peroleh 3 pangkat 3 kurang x. Nah, sehingga kalau pangkatnya dikalikan, kalau dia bilangan pokok yang sama, dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, inilah dia. Maka pangkatnya dijumlahkan. Maka 3 pangkat 2 tambah 1, 3. Kurang 2x. Sama dengan 3 pangkat 3 kurang x. Kalau sudah sama ini boleh tembak, matikan. 3 kurang 2x sama dengan 3 kurang x. Nah, kalau sudah demikian, maka kita pindahkan ke x-nya dan y-nya, dan konstannya. Berarti 3 kurang 3 sama dengan 2x kurang x. Berarti x-nya berapa? Sangat 0. Oke, yang kita soal apa? Ini. Akar 9 kurang x. Berarti akar 9 kurang x sama dengan akar 9 kurang 0. Berarti sama berapa? 3. Oke, bisa ya? Awalnya lah, cantik. Oke, boleh ya? Oke, sistem persamaan. Nah, diketahui X dengan 2Y tambah 3 dan XY tambah Y kuadrat sama 0. Maka salah satu nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah. Nah, ini bisa kita pakai substitusi. Nah, di sini sudah dibuat dia itu bahwa, nah, ini X adalah ini. Ini kita substitusikan ke X-nya ini. Itu dia. Berarti 2Y tambah 3 kali Y tambah Y kuadrat sama dengan 0. Oke, masukkan ke dalam ini. 2Y kuadrat tambah 3Y tambah Y kuadrat sama dengan 0. Kita rapikan. 3Y kuadrat ditambah dengan 3Y sama dengan 0. Maka di sini kita bagi 3, boleh kan? Bagi 3, maka Y kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Ya, maka Y kuadrat ditambah dengan Y sama dengan 0. Keluarkan Y. Y tambah 1 sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh Y sama dengan 0. Di sini kita peroleh Y sama dengan minus 1. Nah, itu dia. Di saat Y sama dengan 0, maka kita peroleh berapa X-nya. Nah, kita tinggal memasukkan Y-nya itu ke persamaan ini. Nah, kita masukkan.
Berarti X sama dengan 2 kali Y, 0 Y-nya ditambah 3. Maka X sama dengan 3. Nah, untuk yang ini, X sama dengan 2 kali Y, 2 kali minus 1, ditambah dengan 3. Berarti X yang berapa? Minus 2 tambah 3 berapa? 1. Jadi X itu yang mungkin kita dapat di sini adalah 3 dan 1. Coba kita lihat pilihan, mana yang ada? Oke, jawabnya lah dodol. Bisa ya? Mudah ya? Oke. Nah, ini masih sistem persamaan. Nah, diketahui 8 buku matematika beratnya 16 gram. Jika 5 buku matematika setara dengan 4 buku fisika, maka berat 1 buku matematika dan 1 buku fisika adalah berapa? Nah, ini bisa persamaan dua variabel ya. Nah, tapi dari sini langsung diketahui dia. Nah, kalau kita lihat di sini dia 8 buku matematika, bisa misalkan X, bisa misalkan Y, atau langsung hurufnya aja ya. 8 buku matematika katanya adalah sama dengan 1600 gram. Berarti satu ya dibagi 8 dia. Satu buku matematika berapa? 1600 gram dibagi 8. Berarti satu matematika berapa? 200 gram. Oke, aman dulu tuh. Nah, katanya 5 buku matematika sama dengan 4 buku fisika. 5 matematika sama dengan 4 buku fisika. Boleh kan saya tulis 4 fisika sama dengan 5 matematika? Boleh. Berarti satu fisika berapa? Dibagi 4 semua. Berarti 5 matematika dibagi 4. Maka sama dengan satu fisika berapa? 5 kali matematika. Matematikanya berapa? 200 bagi 4. Oke, kita tembak. Bisa ya? Tembak menjadi 50 kan? Berarti 250 lah untuk fisika. Nah, sehingga yang ditanya adalah satu matematika, satu fisika. Berarti 1M tambah 1F itu sama dengan 200 ditambah dengan 250 gram. Berarti berapa? 450 gram. Mudah ya? Oke, jawabnya adalah cantik. Lanjut. Oke, masih sistem persamaan. Jarak tempuh rombongan karnaval itu diketahui totalnya adalah 2 km. Nah, kemudian panjang tiap kendaraan sekitar 1 sampai 2 meter dengan jarak kendaraan sekitar 2 sampai 4 meter. Banyak kendaraan minimal LX, maka kuantitas P dan kuantitas Q bagaimana hubungannya? Oke, katanya di sini dia, karena dia itu langsung aja kita rubah, jaraknya itu adalah 2 kilo atau 2000 meter. Ke meter aja kita buat. Nah, yang ditanya minimal kendaraan, berarti kita pakai yang maksimal. Agar makin sedikit dia kendaraannya, makin ukurannya makin besar dan jaraknya makin besar. Maka ukurannya kita pakai yang 2, jaraknya kita pakai yang 4. Nah, 2 meter. Jadi kalau misalnya gini dia, ada kendaraan A, kendaraan B, kendaraan C. Jaraknya ini berapa? 4 meter. Ini 4 meter. Jadi kalau 3 kendaraan ada 2 jaraknya. Kalau cuma 2 kendaraan ada 1. Berarti kalau ada N kendaraan ya. Nah, berarti di sini dia panjang lintasannya adalah N kendaraan, N dikali panjang kendaraan ditambah dengan N dikurang 1 dikali jarak. Sama dengan 2000. Nah, itu dia. Ya. Nah, atau di sini soalnya kan X bukan N. Nah, berarti kita buat X dikali panjang kendaraan ditambah dengan X kurang 1 dikali jarak sama dengan 2000. Nah, itu dia. Ya. Kenapa dia N di X kurang 1? Karena gini, jaraknya itu nanti 1 jika 2 kendaraan. 2 jaraknya jika 3 kendaraan. Kalau 4 kendaraan berarti ada 3 jaraknya. Jadi selalu kurang 1 dia. Dengan demikian maka X dikali kendaraan berapa? 2 meter. Kemudian X kurang 1 dikali jaraknya berapa? Yang maksimum kita ambil ya. Karena dia minta minimum 2000. Nah, berarti ini kita kalikan dia menjadi berapa lah itu? Ya, persamaan satu variabel ini ya. Nah, itu dia persamaan satu variabel. Nah, coba kita kalikan. Berarti ini 2X ditambah 4X dikurang 4 sama dengan 2000. Nah, berarti 2X tambah 4X 6X sama dengan 2000 ditambah 4. Berarti 2004. Maka X berapa? 2004 dibagi 6. Maka dapatlah ini 20 dibagi 6, 3. 18, 20, 3, 24, 4. Berarti inilah dia kira-kira. Maka X itu sama dengan 334.
Nah, ini 334. Ini 300. Maka yang mana dia? Maka P lebih besar dari I. Jawabnya apa? Ayam. Nah, itu dia kira-kira. Mudah ya? Oke, baik. Kalau kurang paham nanti boleh diulang-ulang lagi videonya atau ditanyakan nanti di ruang komentar ya. Atau di WA boleh. Baik, kita lanjut kembali. Nah, ini barisan aritmatika. Nah, di sini kita tahu dia X kurang 3 minus 1, 6 adalah merupakan barisan aritmatika. Maka nilai X yang berapa? Oke. Nah, ini sangat masih sederhana ya. Jadi ingat kembali, kalau pada barisan aritmatika diketahui 3 buah dia suku 1, suku 2, dan suku ketiga, atau 3 yang berdekatan, ya maka 2 kali suku di tengahnya yaitu 2 kali U2 sama U1 tambah U3 ya. Yang pinggir tambah pinggir. Ini dia kira-kira. Nah, berarti langsung aja ke soal kita kan. 2 kali minus 1 sama dengan X kurang 3 ditambah dengan 6. Berarti minus 2 sama dengan X tambah 3. Maka minus 2 kurang 3 sama dengan X. Berarti X-nya berapa? Minus 5. Nah, itu dia kira-kira. Oke, mudah ya. Minus 5. Oke, kita lanjut kembali. Nah, masih soal yang tadi. Tapi yang ditanya itu adalah X-nya itu kita masukkan dulu, X yang kita masukkan dulu. Yang ditanya itu adalah suku ke-8. Oke, suku ke-8. Kita masuk X-nya minus 5. Berarti minus 5 tambah minus 3 berapa? Minus 8, minus 1, dan 6. Ditanya S8. Ya, Sn itu apa rumusnya? N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke, yang tanya S8, berarti 8 per 2 dikali 2 kali A. A-nya berapa? Minus 8. Oke, minus 8 ditambah 8 kurang 1, 7. Kali B-nya berapa? Nah, kanan kurang kiri, 6 kurang 1, 7. Minus 1 kurang 8, 7 ya. Oke, ini dia. Maka kita peroleh di sini dia. Ya, maka S8 sama dengan 8 dibagi 2, 4 dikali minus 16 kemudian ditambah dengan 49. Oke, sama dengan 4 dikali 33 ya. 49 kurang 16, 33. Maka yang berapa? 4 kali 3, 2, 1, 4 kali 3, 12 tambah 1, 1, 3, 2. Nah, itu dia kira-kira. Berarti jawabnya adalah ayam. Mudah ya? Oke, itu dia untuk barisan aritmatika. Oke, baik, ini pun masih barisan aritmatika. Ya, masih barisan aritmatika. Dikatakan di sini dia bahwa diketahui 1x kurang 37 merupakan barisan aritmatika. Jika jumlah 3 suku pertama setara dengan suku Kn, maka 3n. Oke, yang pertama ini kita lihat dulu. Kita cari dulu x-nya. Nah, berarti 2 kali yang di tengah sama dengan kiri tambah kanan. Itu dia. 2 kali x kurang 3 sama dengan 1 tambah 7. Berarti di sini dia 2x kurang 6 sama dengan 8. 2x sama dengan 14. Karena ini kan 8, ini pindah ke sini 14, jadi 6, 14. Maka x sama dengan 7. Oke, dapat x-nya 7. Maka ini kita rubah. Oke, kita rubah menjadi 1,7 kurang 3, 5. Kemudian 7 kurang 3, 4 ya, sorry. Ya, 7 kurang 3 itu adalah 4. Oke. Nah, jadi kalau kita teruskan dia itu, maka karena x-nya dari 7, 7 kurang 3, maka ini adalah 4, ini adalah 7, dan seterusnya. Oke, bedanya berapa nih? Kalau kita lihat dari sini bedanya adalah kanan kurang kiri kan? U2 kurang U1 atau U3 kurang U2. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Oke. Nah, kata soal, jumlah 3 suku pertama setara dengan suku Kn, maka 3n adalah. Oke, jumlah 3 suku pertama berarti S3 sama dengan 3 per 2 dikali 2 kali A. A-nya berapa? 1. Ditambah dengan 3 kali 2 berapa? 3 kurang 1 berapa? 2. Kemudian dikalikan dengan beda. Bedanya berapa? 3. Maka sama berapa? 3 per 2 dikali 2 tambah 6. 8. Tembak jadi 4 sama berapa? 12. Nah, itulah S3. Katanya S3 sama dengan, berarti S3 sama dengan UN. Ya, berarti A tambah
N kurang 1 kali B. Berarti 12 sama dengan A-nya berapa? 1. N kurang 1 kali B. B-nya berapa tadi? 3. Nah, maka 12 sama dengan 1 tambah 3N dikurang 3. Maka 1 kurang 3 minus 2. Berarti ke sini 14. Sama dengan 3N. Maka 3N sama 14. Apa yang kita soal? 3N. Berarti 3N langsung aja 14. Atau dia ayam. Oke, bisa ya? Oke, itu dia. Ini pun masih aritmatika. Nampaknya Barder ini tanyakan terus. Nah, kita perhatikan di sini. Diketahui bilangannya itu adalah 33, 28, 23. Turun ya. Coba kita lihat dia bedanya berapa penurunannya. 28 kurang 33. Berarti beda dengan 28 kurang 33 atau 23 kurang 28. Minus 5 ya. Oke, beda minus 5. Dan Sn adalah jumlah suku N suku pertama barisan tersebut. Tentukan hubungan kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut. P-nya S29. Nah, berarti S29 itu, kita ingat Sn itu tadi apa? Sn adalah N per 2 dikalikan 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Oke. Berarti 29 per 2 dikali 2 kali A. A-nya berapa? 33 kan? 33 dikali tambah dengan 29 kurang 1, 28 kali B, B-nya minus 5. Oke. Nah, minus 5. Maka sang berapa? S29 sama dengan 29 per 2 dikali. Ini berapa nih? Ini 28. Boleh mati tembak ke sini ya, tembak. Jadi udah habis lah ini kan. Ini 1, ini 14. Berarti 33 dikurang 14 kali 5, 50, 20, 70. Maka sama berapa ini? 29 dikali minus 37. Inilah S29. Coba sebelum kita teruskan cek ke sini. Ini 29, ini dia Q. Berarti di sini kalau sampai di sini aja dia, kita lihat bahwa P sama dengan Q. Berarti jawabannya cantik. Kemudian ini bangun datar. Kita perhatikan di sini dia, ini sebenarnya bukan jajaran genjang dan tidak disebutkan di soal ya, jajaran genjang. Nah, cuman dia cara menyajikannya, view-nya itu dia tampilannya dia seperti ini. Nah, katanya bangun datar ABCD, panjang BC-nya itu 3. Ya, ini 3. Kemudian CD-nya akar 5. Kemudian ADC yang 130 derajat, ADC ini 135 ya. Katanya ini siku. Ini siku, ini sejajar. Kalau ini sejajar, ini siku, maka ini juga harus siku. Ya, ini harus siku. Kalau itu siku, ya, kalau itu siku, nah, kalau itu siku, maka kalau ini siku tadi, maka ini 90 derajat. Maka ini berapa ini? Nah, kalau ini 90, sementara ini tadi 135. Berarti 135 dikurang 90 derajat, ya kan? Maka A dB sama dengan 135 derajat dikurang 90 derajat. Berarti berapa? 45 derajat. Nah, itu dia kira-kira ya. Berarti C. Gampang kan? Nah, oke, selanjutnya. Masih soal itu tadi, tapi yang ditanya yang berbeda. Ini tadi 3 ya. Diketahui panjang si BC itu adalah 3. Oke, ini 3, ini tadi akar 5. Nah, ini tadi siku ya, siku. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ya, yang pertanyaannya adalah panjang AB. Panjang AB ini, kita misalkan ini X. Panjang AB. Oke. Nah, kalau panjang AB yang ditanya, bisa nggak kita dapat itu? Kalau ini dia, berarti kalau diketahui ini, bisa ya. Kalau diketahui ini atau diketahui ini kan. Tapi nampaknya ini yang bisa kita ketahui. Kita cari. Oke, saya zoom dulu yang BCD. Saya zoom dulu BCD. Bahwa gambarnya itu jadi seperti ini sebenarnya. Kalau dia normal dia penglihatannya, maka ini dia B, C, D. Ya kan? Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini dia, ya, si BC 3. Ini adalah akar 5.
Dengan menggunakan Pitagoras, BD bisa nggak dapat? Ini. Bisa kan? Maka kita peroleh BD sama berapa? Dia siku-siku yang dicari, sisi sikunya. Berarti 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Ya kan? Berarti berapa nih? 9 kurang 5, 4. Berarti sama akar 4 berapa? 2. Oke ya, BD-nya adalah 2. Nah, kalau ini saya zoom lagi nih, segitiga ini. Ya, saya buat lagi begini. Nah, itu dia. Ya. Oke, saya buat di sini. Nah, saya zoom lagi gini dia. Oke. Nah, ini D, ini B, ini A. Nah, sikunya kan di sini kan. Nah, itu dia. Nah, BD itu tadi berapa? 2. Yang tanyalah X. Sudutnya ini berapa tadi? 45 kan? Ini 90. Nah, ini kan 45 tadi kan kita dapat di soal nomor 1. Nah, itu dia tadi. Kan 45 derajat nih. Itu dia. Nah, kemudian karena ini 45 derajat, maka jumlah sudut dalam satu segitiga kan 45 derajat juga kan? 180 derajat, maka sudut yang satu lagi 45 derajat juga. Karena ini sudah 90, ini 45, maka ini juga 45 karena jumlahnya semua 140. Sehingga pakai trigonometri, sinus kosinus tangen yang mana kita pakai yang menghubungkan depan dan samping. Depan samping desa. Berarti tangen. Tangen 45 sama dengan 45 derajat sama berapa? 2 per X. Depan per samping. 1 tangen 45 kan? 2 per X. Kalikan silang. Maka kita peroleh X sama berapa? 2. Apa yang kita soal? Panjang AB. AB itu tadi apa? X sama dengan 2. Jawabnya lah ayam. Mudah ya? Baik, kita lanjut. Nah, ini soalnya masih sama dengan yang tadi. Nah, tetapi di sini dia yang ditanyakan adalah luas bidang ABCD. Nah, itu dia. Oke, tadi kita kembali ke yang tadi bahwa diketahui ini dia adalah kita peroleh tadi ini kan 3 kata soal, ini dia akar 5. Ini dia 2 tadi kita perolehkan karena ini sama kaki dengan ini. Karena tingginya ini kita dapat dialah 2. Ya kan? Akar 9 dikurang akar 9 kurang 5, 2 tadi kan. Nah, sekarang yang ditanya itu luas daripada ADC. Nah, coba ini kita buat. Ini bukan jajaran genjang ya. Karena apa? Karena memang di sini tidak diketahui dan diketahui bahwa di sini dia sama ya. Nah, tetapi ini bisa saja kalau view-nya kita ganti ini, maka ini menjadi seperti ini ya. Nah, gini dia. Oke. Nah, jadi ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi ini tegak lurus, ini pun tegak lurus kan gitu kan. Nah, sehingga ini adalah tingginya. Ini tinggi, kita peroleh tadi itu adalah 2 ya. Nah, itu dia panjangnya itu 2, ini juga 2. Nah, ini sejajar dengan ini akar 5. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan yang jadi pertanyaan adalah luas bidang ABCD. Oke, ini adalah trapesium. Luas trapesium itu adalah apa? Luas ABCD, kalau trapesium apa? Alas tambah bubung kali tinggi per 2. Atau jumlahkan yang sejajar. 2 ditambah akar 5 kan sejajar. Per 2 kalikan dengan tinggi. Tingginya apa? Ini 2. Kita peroleh tadi kan? Ini 2. Nah, maka ini 2. Tembak maka berapa? 2 tambah akar 5. Oke, gampang ya? Oke, itulah dia kira-kira soal kita dodol untuk di gelombang yang pertama, di gelombang kedua di hari pertama itu TPS pengetahuan kuantitatif. Oke, baik adik-adik semua, itulah dulu pertemuan kita kali ini. Jadi untuk pembahasan soal-soal ini mudah-mudahan bisa membantu. Kalau kurang tepat nanti atau kurang paham nanti boleh videonya diulang-ulang ya, diulang-ulang atau di WA atau di komentar. Nah, juga boleh dibagi ya ke teman-temannya yang kalian peduli kepada temannya, karena memang sharing itu adalah suatu kepedulian juga. Oke, itulah dulu pertemuan kita kali ini. Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Semoga sukses.